Hai teman-teman, selamat datang kembali di video kelompok 1. Sebelumnya ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, kami akan memperkenalkan nama-nama anggota dari kelompok 1 dahulu. Nama-nama anggota dari kelompok 1. Yang pertama, Wira Hadi Sugara. Selanjutnya, Fikri Adriansa Pulungan. Kemudian, Ferry Saputra. Dan terakhir, saya sendiri, Fernando Aldo Yosua Tambunan. Di kesempatan kali ini, kami akan memaparkan hasil diskusi kami tentang perkembangan ilmu manajemen. Sebelum masuk ke inti, apakah teman-teman tahu apa itu ilmu manajemen? Ilmu manajemen adalah ilmu interdisipliner yang luas tentang penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan dalam organisasi manusia dengan hubungan yang kuat dalam bidang manajemen, ekonomi, bisnis, teknik, konsultasi manajemen, dan di bidang lainnya. Menurut kelompok kami, sejarah perkembangan ilmu manajemen tidak jauh berbeda dengan perkembangan manusia itu sendiri, yang artinya bahwa manajemen telah berlangsung sejak manusia itu berada di bumi ini seiring dengan perkembangan dan tuntutan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contoh peninggalan fisik yang bisa kita gunakan sebagai ciri adanya implementasi ilmu manajemen seperti piramida di Mesir, bangunan Ka'bah di Mekah, tembok Cina, dan lain sebagainya. Contoh peninggalan fisik yang kami gunakan tersebut menggambarkan adanya aktivitas yang teratur dan bertahap di masa lalu yang saat ini dinamakan manajemen. Tiga kelompok pemikiran terdahulu dalam ilmu manajemen. Yang pertama, perspektif manajemen klasik yang diantaranya A. Kelompok manajemen ilmiah atau saintek, B. Perusahaan manufaktur, bank umum, perusahaan asuransi, dan lain sebagainya. Yang kedua, perspektif manajemen perilaku yang diantaranya A. Study how trend, B. Teori relasi manusia, dan C. Teori perilaku kontemporer. Dan yang terakhir, perspektif manajemen kuantitatif yang diantaranya A. Kelompok manajemen sains, B. Kelompok manajemen operasi. Selanjutnya akan dipandu oleh salah satu rekan kelompok saya. Perspektif manajemen klasik, kelompok manajemen ilmiah atau saintek di awal abad 20. Produktivitas merupakan salah satu masalah terbesar yang dihadapi organisasi bisnis. Pada saat itu, sangat berkembang dan modal juga tersedia dengan mudah. Akan tetapi, output yang dihasilkan tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Para manajer berusaha mencari jalan keluar untuk memperbaiki produktivitas pekerja secara individual. Ide yang dihasilkan dikenal sebagai kelompok aliran manajemen saintifik. Perspektif manajemen perilaku, The Hawthorne Study. Studi ini terdiri dari 2 eksperimen. Kedua eksperimen ini menyimpulkan bahwa pemberian intensif tidak menentukan produktivitas para pekerja. Akan tetapi, adanya perlakuan yang sama oleh manajer serta perlakuan khususlah yang akan menentukan produktivitas para pekerja. Namun, bukan berarti mereka upah ataupun intensif. Perspektif manajemen kuantitatif, yaitu perspektif yang mulai tumbuh dan berkembang setelah perubahan kedua. Perspektif kelompok ini melakukan adopsi pendekatan matematika dalam menjalani prinsip-prinsip manajemen terdahulu. Perspektif manajemen kuantitatif telah memberikan kontribusi berharga bagi peningkatan produktivitas organisasi. Kesimpulan, perkembangan teori manajemen dimulai dari teori manajemen klasik dengan pemikiran manajemen ilmiah dari Taylor dan teori organisasi klasik dari Mayo.
Manajemen yang baik adalah manajemen yang fokus pada pengelolaan staf secara efektif yang didasari akan pemahaman yang mendalam dari segi sosiologis maupun psikologis. Pada saat ini, penerapan manajemen disesuaikan dengan situasi dan lingkungan yang dihadapin. Hanya ini yang bisa kami paparkan pada pertemuan kali ini. Kami juga telah menyediakan beberapa sumber referensi lainnya di deskripsi video ini dan juga beberapa akun Instagram agar teman-teman bisa menanyakan beberapa pertanyaan tentang perihal video kali ini. Jika ada kesalahan pengucapan dan tulisan, saya mewakili kelompok 1 untuk minta maaf dan mohon hikmat bumi. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe.